Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Satria di pembelajaran online materi statistika. Baik, menyambung video yang kemarin, kemarin kita sudah mempelajari tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk sekarang kita lanjut materinya tentang mean, median, dan modus. Baik, kompetensi dasarnya, ini nanti bisa kalian baca sendiri. Yang penting kalian mengetahui indikator pencapaian kompetensi. Jadi, diharapkan setelah kalian menonton video ini, kalian bisa mengidentifikasi ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Terus kemudian kalian juga bisa menentukan mean, median, modus data berkelompok. Kemudian kalian juga bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Dan juga kalian bisa menyajikan langkah-langkah perhitungan ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Oke, next. Cakupan materi statistika itu sendiri, kemarin sudah Pak Sat jelaskan. Yang pertama ada penyajian data, kemudian ukuran pemusatan, ada ukuran letak, dan juga ukuran penyebaran data. Untuk video kali ini kita akan fokus mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Baik, ukuran pemusatan data itu meliputi yang pertama ada mean atau rata-rata, yang kedua median, nilai tengah, terus yang ketiga ada modus, yaitu nilai yang sering muncul. Baik, yang pertama kita bahas tentang mean atau rata-rata. Jadi mean itu bisa disebut dengan rata-rata hitung. Rata-rata atau rata-rata hitung untuk data kuantitatif yang terdapat dalam sebuah sampel dihitung dengan jalan membagi, nah ini rumusnya ya, caranya membagi jumlah nilai data oleh banyaknya data. Nah, rata-rata atau rata-rata hitung itu sendiri dinyatakan dengan notasi X bar, ya, notasinya X bar untuk sampel. Kemudian sedangkan untuk populasi dinyatakan dengan mu. Jadi hanya beda notasi ya antara sampel dan juga data untuk populasi. Baik, untuk mean data tunggal, rumusnya X bar sama dengan jumlah X dibagi N, ya. Jadi nilai-nilainya dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Oke, contoh pertama, dalam suatu ujian fisika dari 10 seorang mahasiswa adalah 89, 90, 87, 54, 53, 80, 76, 71, 75, dan 55. Nah, rata-ratanya berapa? Oke, rata-rata itu sendiri rumusnya X bar sama dengan ya, semua datanya dijumlahkan semua, kemudian dibagi banyaknya data. Oke, ini nanti silakan dilengkapi sendiri. Seperti biasanya, nanti di akhir video atau di temuan hari ini, silakan kirimkan hasil diskusi kalian atau hasil ini titik-titiknya dilengkapi, kemudian kirimkan via WhatsApp ke nomor Pak Satria yang baru. Oke, baik, lanjut. Untuk data yang telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi rata-rata hitung, nah rumusnya X bar sama dengan jumlah Fx dibagi jumlah F, di mana jumlah F itu sama dengan N. Jadi banyaknya data itu sama dengan frekuensinya, jumlah frekuensinya. Oke, contoh soalnya
nilai IPA dari sekolah dasar ada 5 siswa yang mendapat nilai 4. Terus kemudian 8 siswa mendapat nilai 5, 15 siswa mendapat nilai 6, 20 siswa mendapat nilai 7, 10 siswa mendapat nilai 8, dan 2 siswa mendapat nilai 9. Maka jika disusun dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Jadi nilai 4 tadi ada 5 siswa, sehingga fx-nya tinggal dikalikan ya. 5 dikali 4 ketemu 20. Nilai yang mendapatkan nilai 5 itu ada 8 siswa, tinggal dikalikan, jadi fx-nya 40. Begitu seterusnya sampai nilai 9 itu ada 2 siswa, sehingga produk fx-nya 9 kali 2, 18. Kemudian f-nya ini dijumlah ketemu 60. fx-nya ini semuanya dijumlah ketemu 388. Sehingga dengan rumus x bar sama dengan jumlah fx dibagi jumlah f, maka ketemu rata-rata dari data tersebut adalah 388 dibagi 60, ketemu 6,3. Jadi rata-rata nilai mahasiswa Jadi rata-rata nilai siswa sekolah dasar tersebut ada 6,3. Baik, berikutnya adalah min data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok ada 2 cara dalam menentukan min itu sendiri. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama dengan menggunakan nilai tengah. Jadi min itu sama dengan jumlah FI/XI, jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI. Nah, keterangannya X bar itu min atau rata-rata, FI itu frekuensi, I-nya banyaknya data, ukuran data, terus N-nya ukuran data, XI-nya adalah data ke I. Oke, lebih jelasnya bisa langsung ke contoh soal. Ya, saya punya contoh soal seperti ini. Berikut adalah hasil ulangan matematika siswa kelas 12 MIPA 1. Oke, nilai matematika seperti ini. Kemudian dari data di atas hitunglah berapa rata-rata nilai siswa tersebut dengan menggunakan nilai tengah. Oke, lanjut ke penyelesaian. Oke, ini Pak Sat sudah susun tabelnya tadi ya. Semula kan cuma ada nilai dan juga frekuensi. Nah, sekarang kita cari titik tengahnya atau XI dalam menyelesaikan ini ya. Nah, untuk mencari XI itu caranya 31 ditambah 36 dibagi 2. Oke, di pertemuan sebelumnya sudah pernah Pak Sat jelaskan ya. Jadi titik tengah itu tinggal batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Oke, ketemu nanti diisi di sini. Terus FI dikali XI berarti 4 dikali XI. XI-nya tadi berapa? Nah, tinggal dikalikan. Nanti ketemu FI XI di sini. Nah, begitu pula dengan interval 37 sampai 42. Kita cari titik tengahnya dengan cara 37 tambah 42 dibagi 2. Ketemunya ditulis di sini. Nah, untuk FI/XI-nya tinggal dikalikan ini dikali 6. Nanti ditulis di sini, oke? Terus kemudian setelah ini kalian lengkapi semua titik-titiknya, untuk N-nya berarti ini jumlah frekuensinya, ini semuanya dijumlah berapa. Terus kemudian FI/XI-nya juga sama dijumlah, ketemunya berapa. Nah, dari tabel diperoleh min-nya itu sama dengan jumlah
FI/XI dibagi jumlah F. Maka ini tadi kan sudah dicari jumlah FI/XI-nya, kemudian dibagi dengan jumlah F. Nanti ketemu hasil yang dicari. Jadi rata-ratanya bisa dicari dengan menggunakan jumlah FI/XI. Ini tadi dibagi dengan jumlah FI. Oke, silahkan nanti ini juga dilengkapi. Kemudian sama seperti yang tadi ya, dikirim via WA ke nomor WhatsApp. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, kita lanjut. Oh ya, jadi misal nanti kalau ada pertanyaan, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar ya, karena ini nanti kan Pak Satsar di YouTube. Jadi bisa tinggalkan di kolom komentar atau bisa japri via WA. Gitu. Baik, lanjut. Oke, yang kedua ada metode rataan sementara. Setelah tadi ada menggunakan dengan nilai tengah, kemudian yang kedua ada metode rataan sementara. Jadi rumusnya min sama dengan rata-rata sementara ditambah jumlah FI/DI dibagi jumlah FI. Nah, keterangannya, DI itu apa? DI itu XI dikurangi rata-rata sementara, di mana rata-rata sementara itu diambil dari nilai tengah kelas yang frekuensinya terbesar. Oke, ini ya penekanannya di sini. Jadi rata-rata sementara itu adalah nilai tengah dari kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Oke, contoh soalnya. Nah, berikut adalah hasil ulangan matematika. Jadi dengan menggunakan rata-rata sementara, maka berapa rata-rata siswa tersebut? Oke, penyelesaian. Jadi ini sudah Pak Sat buatkan tabel. Cara mengerjakannya hampir sama dengan rata-rata sementara tadi ya. Jadi semuanya tetap dicari titik tengahnya. Tadi sudah kalian cari. Terus kemudian frekuensinya tadi dijumlahkan. Semuanya berapa. Nah sekarang kita cari DI. Tadi DI apa? DI itu XI dikurangi XS. Nah atau dikurangi rata-rata sementara. Nah berarti pertanyaannya kita cari dulu rata-rata sementara. Masih ingat nggak rata-rata sementara tadi apa? Ayo, apa tadi? Jadi rata-rata sementara itu nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Nah, frekuensi terbesar yang mana? Ya jelas 14. Jadi nilai tengah dari interval 49 sampai 54. Jadi di sini adalah S-nya atau rata-rata sementara. Jadi untuk DI adalah XI dikurangi XS, berarti nilai tengah ini dikurangi dengan ini. Gitu ya. Itu terus kemudian hasilnya dikalikan ketemu sini. Di sini juga sama caranya, tinggal dikalikan. Oke. Tugas kalian seperti biasanya lengkapi titik-titik yang ada di sini. Kemudian dari tabel di atas diperoleh min itu sendiri, rumusnya jadi min itu sendiri rumusnya rata-rata sementara ditambah jumlah FI/DI dibagi jumlah FI. Nah ini silakan dilengkapi. Itu ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Oke, untuk min sudah selesai. Lanjut kita ke median atau dinotasikan ME. Yang pertama ada median data tunggal. Jadi median data tunggal itu
nilai tengah suatu data yang telah diurutkan. Jadi diurutkan terlebih dahulu. Nah, contoh, tentukan modus pada data A, B, C. Nah, ini sebagai tugas kalian ya. Jadi ini tidak perlu Pak Sat bahas karena dulu SMP kalian sudah pernah mendapatkan materi ini. Oke, jadi Pak Sat lanjut saja. Nah, sekarang median data berkelompok. Nah, rumusnya ada ME sama dengan TB ditambah setengah N min FK dibagi F, kemudian dikali dengan P. Nah, keterangannya di sini ME itu median, TB itu tepi bawah kelas interval yang memuat median, N-nya itu jumlah frekuensi, kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F-nya itu frekuensi kelas median, kemudian yang P-nya ini adalah panjang kelas interval kelas median itu sendiri. Oke, untuk mempermudah bisa langsung ke contoh soal. Oke, Pak Sat punya soal seperti ini. Jadi ada tabel distribusi frekuensi, tentukan median pada data di bawah ini. Oke, lanjut penyelesaian. Baik, langkah pertama tetap kita cari TB, N, F, dan P-nya sehingga nanti bisa dengan mudah mengisi titik-titik di sini. Jadi ada yang perlu kalian ingat bahwa kelas median itu kita cari letak intervalnya terlebih dahulu. Jadi letaknya di setengah N. N tadi apa? Oke, mungkin bisa langsung Pak Sat pandu saja. Nah, sebentar. Nah, jadi mohon maaf nanti kalau tulisannya jelek ya. N-nya tadi berapa? N itu tadi banyaknya data. Ada berapa tadi? Oke, kembali ke sini. N-nya 40 ya. Oke, mungkin lebih enaknya kalau tabelnya dilihatkan di sini ya. Nah, ini. Oke, satu ulangi. Jadi N-nya ada 40. Berarti di sini saya pasang isi 40. Oke. Nah, setengah dari 40 berapa? 20. Oh, ya. Nggak apa-apa. Maklum ya, tulisan dokter. Jadi tidak masalah. Yang penting bisa. Oke. Baik, kelas mediannya itu terletak pada data ke-20. Nah, cara mencarinya gimana? Oke, kita jumlahkan. 6 ditambah 9, berapa? 15. Berarti masih kurang ya, karena median itu kelasnya terletak di data ke-20. Kalau kurang berarti kita jumlah lagi. Berarti 15 tambah 13. Sudah lebih kan? Nah, karena sudah lebih, maka disinilah letak kelas median. Jadi di sini. Oke, ini dikunci kelas median. Kemudian, nah, setelah kita tahu kelas mediannya, baru bisa kita cari atau bisa isi titik-titik yang ada di sini. TB, tepi bawah kelas median. Berarti tinggal batas bawah dikurangi setengah, berarti 60,5. Sini 60,5. Aduh, makin lama makin jelek. Nggak apa-apa lah. Terus kemudian N-nya berapa? N-nya tadi 40. Sudah kita cari ya, N-nya 40. Sekarang kita cari F. F itu frekuensi. Oh, di sini. Oh, kayaknya masih kurang ya. Karena rumusnya ada FK, berarti harusnya juga kita cari FK. Sudah nanti aja. Kemudian kita cari F. F-nya tadi frekuensi kelas median. Ini ya. Jadi ini F. Ini F. Jadi isinya sini 13.
Terus panjang kelasnya dihitung dari 61 sampai 70. Ada 10. Nah, ini datanya ada yang kurang FK ya. FK. Nah, FK-nya berapa? FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti FK itu ya sebelum frekuensi sebelumnya dijumlah. Jadi 6 ditambah dengan 9. Berapa? Berarti ketemu 15. Oke, gitu ya. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus. TB-nya 60,5. Terus setengah N-nya berarti setengah dari 40. Dikurangi FK-nya 15. Terus dibagi F-nya 13. P-nya 10. Nah, ini nanti silakan dilengkapi seperti biasanya. Ya. Oke, lanjut. Baik. Jadi median seperti itu tadi ya. Nah, semoga tidak ada yang bingung. Jadi Pak Sat kasih tahu lagi ya. Kalau bingung nanti silakan bertanya. Tinggalkan pesan di kolom komentar ataupun bisa langsung japri via WhatsApp ke nomor Pak Sat. Baik, lanjut. Yang berikutnya ada modus. Modus data tunggal. Modus suatu data tunggal adalah data yang paling sering muncul. Nah, untuk data tunggal, mohon maaf. Jadi gini, untuk modus data tunggal, karena ini sudah dipelajari kalian di bangku SMP ya, maka tidak perlu Pak Sat bahas lebih dalam. Jadi next saja. Terus ini, nah modus pada data berkelompok. Jadi modus data berkelompok seperti ini, rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. Keterangannya di sini bisa kalian baca sendiri. Nanti juga Pak Sat kasih handout ya. Jadi ini nanti bisa kalian baca-baca sendiri di rumah. Terus langsung saja ke contoh soal. Baik, Pak Sat punya soal seperti ini. Tentukan modus pada data di bawah ini. Nah, ini juga sama. Sebelum mencari TB, kita perlu mencari kelas modus. Ingat, kelas modus itu adalah kelas yang memiliki frekuensi yang terbesar. Lah, frekuensi yang terbesar yang mana? Ya, jelas. Ini ya. Jadi, kelas modusnya yaitu di interval 61 sampai 70. Baik, coba Pak Sat pandu lagi. Ya, ini ya, kelas modusnya 61 sampai 70. Seperti biasa, tepi bawahnya ya batas bawah dikurangi setengah berarti 60,5. Terus D1 itu selisih dengan kelas sebelum. Berarti ini selisihnya berapa? Selisih. Kok jelek ya? Udah nggak apa-apa lah. Selisihnya berapa? 4. Jadi D1-nya 4. Nah, sekarang D2. D2 itu selisih dengan kelas sesudahnya. Jadi 13 sama 8 selisih 5. Jadi di sini 5. P-nya itu panjang kelas seperti biasa. P-nya dapat dihitung ketemu 10. Nah, karena data sudah diisi semua, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Oke, seperti biasa nanti silahkan kalian lanjutkan sendiri. Jadi seperti itu cara menentukan modus data berkelompok. Sampai sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan. Nah, seperti biasanya, nanti mungkin bisa bertanya pada temannya yang lebih paham ya. Atau kalau berani ya langsung saja tanya ke Pak Sat gitu.
Kemudian ini, Pak Sat punya 3 soal. Silakan ini kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Diskusikan bersama kelompokmu dengan cermat dan sungguh-sungguh. Ingat, sungguh-sungguh ya. Kemudian dengan memperhatikan unsur kerapian dan keindahan. Jadi tidak sebatas orek-orek. Seperti cakaran pitik istilahnya ya. Jadi disusun secara rapi dan indah. Kemudian kirimkan hasil diskusi kalian via WhatsApp ke nomor Pak Satria. Jadi gitu video pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jadi mohon maaf bila Pak Sat dalam menyampaikan ada ketidakjelasan ataupun ada tutur kata yang tidak berkenan. Pak Sat mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.